Dia mau nunjukin jalan ke kita. Nah, tuh. Gua sampai di salah satu tebing, ada batu gede di tengahnya, dan itu tebingnya tinggi. Kalau dibilang sih mungkin kalau musim hujan kayak curug gitu ya, air terjun. Nah, di situ gue udah buntu, Bang. Dan gue tuh ingat kalau pos 5 tuh pohonnya tuh dia ada di tengah-tengah gitu. Tengah-tengah depannya tuh ada pohon kecilnya kayak cagak begini melengkung. Nah, itu patokan gue selagi gue naik gitu. Dan gue nggak ngelewatin itu sama sekali, nggak ketemu malah. Nah, gue banting kamera ke arah kiri, di situ gue kayak ngedumel sendiri, Bang. Gue kayak ngomong nggak jelas. Kalau gue jelasin ya, setelah gue pakai headset, gue denger ternyata gue sempat ngomong kayak gue ngomong mati, mati, mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue ini udah ada Mas Putra. Anjay, Mas Putra. Gue nih kabarnya, Put? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Jadi kita udah lama gak ketemu. Kapan lo ya podcast terakhir di gue tuh ya? Maret tuh, Bang. Maret ya? Bulan puasa kalau nggak salah. Oh, Maret ya? Iya, Maret. Bulan puasa Udah tuh. 6 bulan tuh. 6 bulanan ya kan, Iya. ketemu lagi gitu kan. Itu pentingnya silaturahmi tuh, Put, Iya, ya. Gitu kan. Kesibukan sekarang masih apa nih? Masih ya biasa, Bang, kerja mengedit video aja udah. Ih, mantap. Tapi hidup lancar kan? Lancar, Bang. Napas gitu dari hidung. Napas masih, Bang. Masih ya? Iya, nggak ada insang soalnya. Ikan dong. Ikan. Oke, buat kalau yang pertama kan lo nyeritain gunung mana tuh ya? Sumbing yang Sumbing pertama, ya. iya. Yang pertama. Nah, pada video kali ini nih, lo nyeritain gunung mana lagi nih? Yang buat sekarang Iya. gue pengen ngebagiin pengalaman gue di Gunung Salak Gunung via Cimelati. Cimlati. Itu tahun berapa ya? Tahun ini, Bang, baru, Bang. Oh, baru Iya. di 2023 nih. Iya, di 2003. Oh, bulan sekitar berapa? Masih ya bulan ini, Bang, awal Oktober lah. Awal Oktober. Ya, berapa bulan? 3 bulan, 2 bulan lah ya? Iya. Berarti oke, awal Oktober, sekarang Oktober ya? Iya. Iya, berarti baru sekitar berapa minggu lah ya? 5 minggu lah Oke, baru. kira gue mau bagi duit gitu, Put. Taunya bagi cerita. Bagi Payah cerita nih. aja. Oke. Bagi duitnya mah nanti. Oke. Yang Ntar penting kalau kan nggak pinjam dulu 100 ya. iya. Bagi duitnya nanti kalau udah musim. Iya. Nah, jangan gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Put, saat lo ke Salak tuh, Salak 1 ya, Iya. itu ngalamin kejadian apa, Put? Intinya tuh, Put. Jadi intinya di pendakian gue ke Salak 1 tuh gue kesasar, Bang, tersesat gitu. Ya, salah jalur intinya. Lo sendirian apa gimana itu? Nah, ini gue berdua seperti biasa sama tendeman gue. Oh, tendeman yang di Yang di Sumbing Sumbing tuh juga. ikut lagi Ikut nih ke lagi. Salak nih. Iya. Itu lo ngecamp atau gimana? Gue tektokan aja, Bang, ini, Bang. Tektokan. Tektokan. Salak 1 Salak 1. sama temen lo dan itu pulangnya tanahnya kayak pas nyasar tuh. Naiknya, Bang, malah awal-awal. Oh, malah naiknya ya? Iya. Seharusnya kan kebanyakan kan turunnya ya? Turunnya. Ini lo Tapi malah gua kebalikannya tuh. Kebalikannya. Emang lo nyari sensasi beda atau gimana? Enggak gitu, Bang. Nggak gitu konsepnya. Tapi emang udah ya dikasihnya nyasar mau Oh gimana. iya, tapi kan untungnya alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah selamat sih, Dan Bang. gue yakin banget di balik pengalaman lo nanti yang akan di-share ke teman-teman semua bisa diambil pelajaran kan gitu Pelajarannya, ya. iya. Supaya jangan sampai yang dirasakan oleh Putra dan juga temennya dirasakan juga sama teman-teman semua Iya. kan gitu ya. Mungkin tahan dulu kali Put ya ceritanya Put Oke. ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga.
jalur melipir ke arah bagian kiri sungai. Berarti jalur utama guys. Kacau. Yap. Nah, ini gue nggak tahu, cuma nih kayak bekas jalur sih tuh kelihatan. Jadi kali ini Bang Umang, gue mau ngebagiin cerita pendakian gue kemarin di Gunung Salak. Salak 1 ya, tepatnya via Cimati. Itu kurang lebih tanggal berapa ya? Itu gue lupa Bang tanggalnya Bang. Tapi di bulan Oktober. Bulan Oktober awal, dan itu hari Rabu. Oh, lo nggak weekend? Nggak weekend, gue weekday malah. Justru kan yang sepi enaknya kan. Nah, jadi awal mulanya tuh sebelumnya kan gue abis dari Haji Saka juga nih tektokan. Nah selang dari Haji Saka, selang sehari, nah tandeman ini nih ngajak nih Bang ke gue buat ayo Tra kita tektokan aja nih ke Salak lagi. Gue baru naik Haji Saka nih, lumayan agak pegel kaki kan. Terus kata dia, ya udah terserah kalau nggak mau. Terus gue mikir lagi, nih bocah kalau nekat solo ngeri sedap juga kan, apalagi udah biasa bareng-bareng kan. Akhirnya gue bilang ya udah ayo mau kapan, dan itu dadakan juga malam ini aja balik gue gawe gitu. Akhirnya oh ya udah gue ke rumah dulu deh ngomongin di rumah gitu. Akhirnya singkat cerita jam 5 gue ke rumah dia lah pas dia balik gawe. Habis itu kita ngobrolin lah, jadi gimana nih niatnya, mau malam ini juga apa besok? Ya udah kalau mau malam ini berangkat, besok baru start pendakian gitu. Akhirnya kita prepare di situ karena kan tektokan doang ya Bang ya. Cuma bawa barang secukupnya lah, paling depek buat tektokan nanti sama baju ganti. Nah, terus jam 8 kita berangkat dari Jakarta. Itu motoran tuh ya Bang ya. Nah, sebelumnya gue kasih tau dulu nih temen gue yang biasa tandeman bareng gue nih namanya Yoga. Nah, kita kan berdua terus tuh. Kita bawa motor, sampailah di BC Udin ya, Salak 1 tuh BC Udin jam 1:30 malam Bang. Nah ini sebelum gue lanjut Bang, waktu perjalanan kita ke BC Udin ini kita juga sempat nyasar nih Bang, bawa motor. Iya. Jadi yang harusnya BC Udin tuh naik, kita malah ke rumah warga Bang, bayangin Bang. Jadi ada gang. Gue kira tuh lo masukin aja tuh gang tuh. Iya, gak tau ya malah halaman warga gue masukin. Rumah warga kan agak kocak ya. Iya, malam-malam mana suara motor lumayan berisik kan, motor tua. Oh, rapot brong. Enggak. Oh, enggak, Cuma brong. berisik aja, mesinnya kasar gitu. Ya akhirnya kita ya itu jam 1:30 nyampe lah di BC Udin. Nyampe base camp Udin, kita ngopi-ngopi dulu sekalian prepare yang mau dibawa buat besok naik ya kan. Nah setelah itu jam 3 temen gue istirahat nih Bang. Guanya nih belum bisa tidur di sini karena hati gue tuh gelisah gitu, risih. Bukan gue segala merana nih ya Bang ya. Bukan. Iya bukan, beda lagi. Risih aja, hati tuh nggak tenang gitu. Akhirnya jam 4 tuh gue tidur, jam 5 gue bangun. Karena gue tuh awalnya tuh ngiranya kalau di Cimlati ini bisa trek pagi-pagi banget gitu. Ternyata kan enggak, dia tuh buat regres sama mulai trekking tuh jam 7 jam 8 lah, agak siang kan. Akhirnya gue bangun ya sarapan lah, ngopi-ngopi seperti biasa, sama ngobrolin nih ntar kita trekking jam berapa, target turun jam berapa segala macem. Setelah itu kita nyiapin lah perbekalan. Di jam 6 itu kita mulai trekking ke arah pos regris di via Cimlati. Itu kita jam 6 itu jalan Bang ke arah pos regris tuh, itu udah nyasar dulu tuh. Nyasar lagi loh. Iya tuh belum nyampe padahal tuh. Menyasar loh ini tuh loh ya. Nggak gitu Bang. Gitu. Makanya gue tuh agak bingung karena kan via Cimlati ini kan gue tuh nggak sempat explore Bang. Jadi biasanya kan gue tuh kalau mau kemana-mana nih naik, gue selalu explore dulu kayak jalurnya, posnya kemana, jalannya kemana tuh gue selalu explore karena kan ini dadakan ya. Jadi gue nggak ada pikiran tuh buat ke situ. Kan dari base camp menuju pos regris kita lewatin ladang warga dulu nih buat ke atasnya tuh. Dari ladang warga ketemulah portal sama pos satpam perempatan. Di perempatan ini kalau dari ladang warga gue ke kiri Bang, arah naik. Jadi ke arah
Villa Cimlati tuh. Nah ke arah Villa Cimlati ini gue ke atas, gue ditegur lah sama satpam, mau kemana? Ke Pos Regris pak. Oh salah jalannya, bukan lewat sini. Ternyata di perempatan tadi aturan gue ngambil lurus. Disuruh turun lagi lah. Setelah turun, nah di momen ini nih temen gue yang baru ngerasain, kok firasatnya tuh jadi gak enak. Temen gue si Yoga ini bilang, Put kok aneh ya, masih pagi udah salah jalan aja, kenapa ya? Udah gak apa-apa, kayak biasa aja, perasaan doang gitu. Akhirnya kita turun lagi nih ke arah portal. Nah waktu turun ke arah persimpangan jalan tadi, gue ada jalur ke kiri terus ada pohon gede tuh bang. Nggak tahu nih bang nih kekonyolan gue aja nih apa kebodohan gue ya. Gue bilang ke Yoga, Yok ambil kiri aja nih Yok, kayaknya bisa deh, langsung melipirnya langsung ke bawah ke jalan tadi deh. Nggak taunya waktu udah gue ikutin jalan ngapain deh bang? Apa? Muterin tuh pohon doang bang. Terus ngelakuin gitu? Iya, ketemu jalan-jalan yang tadi juga. Kayak kata gue, ya Allah, kayak orang bener muterin pohon ngapain coba? Karena gue mikirnya ya itu, gue kira jalan ke kiri itu jalurnya bisa tembus ke jalan yang bawah juga. Ternyata enggak, malah ngelilingin pohon kayak orang bener aja. Di situ udah aneh kan, maksudnya, loh kok gini? Akhirnya turun lagi lah ke persimpangan tadi. Nyampe di persimpangan, kita jalan lagi ke jalan yang seharusnya tuh lurus ke arah Pos Regris. Singkat cerita jam 7 kurang 20, berarti jam 6.40 menit tuh bang, gue nyampe di Pos Regris. Dan di Pos Regris pun belum ada orang sama sekali. Jadi kan weekday juga ya, jadi nggak ada yang jualan lah. Nyampe sono akhirnya gue nunggu base camp Regrisnya tuh buat buka dulu Pos Regris. Ya biasa lah, gue ngambil dokumentasi, foto-foto lagi, bikin video, sama makan bang. Nah kan gue ngebekal dari base camp itu kan bawa nasi ya. Gue mikir makan di puncak aja kali ya. Cuma temen gue udah keburu lapar, ya gimana? Gue keikut juga kan. Ya udah akhirnya sarapan dulu di situ, makan nasi. Dan gue nunggu lumayan lama tuh bang. Base camp Regrisnya itu, Pos Regrisnya tuh buka jam 7:30 kurang. Nah waktu buka itu gue langsung simaksi lah pendaftaran. Karena kan gue masih offline tuh bang, soalnya kan tektokan. Walaupun sebenarnya kan online juga bisa ya katanya kan. Nah simaksi segala macem. Setelah itu gue sambil ngopi-ngopi bentar lah, ada warung juga situ yang buka satu. Nah jam 7:30 pas gue start pendakian bang, start trekking. Dan sekali lagi ini gue tektokan ya, nggak ngecamp gitu. Jam 7:30 jalan ke pos 1 via Cimlati. Nah waktu perjalanan ini nih bang, gue jalan sambil asik-asiknya ngobrol. Treknya Salak ini di awal kan kayak paving block gitu ya, batuan kali cuma rapi. Kita jalan terus sampai akhirnya kita ketemu percabangan bang. Ada yang ke kiri arahnya naik, ke kanan arahnya datar terus turun bang. Nah sebelumnya tuh gue nggak tahu kalau itu malah justru bukan jalan umumnya buat pendakian gitu di Cimlati. Karena kan sebenarnya ya setelah gue turun yang gue tahu akhirnya jalurnya itu ada di arah naik. Pokoknya waktu tikungan kanan ada shelter, ke kiri pohon-pohon pinus. Nah itu kan jalan utamanya tuh pendakian. Nah di situ tuh ada patok bang. Cuma waktu gue berangkat gue ngeliat patok itu kayak patok yang tulisan puncak gitu. Nah itu nggak ada. Gue cuma ngeliat kayak palang-palang kayak yang bacanya satwa di sono lah, pohon apa, hutan apa gitu. Itu doang yang gue lihat. Akhirnya setelah nemu percabangan, gue bimbang lah nih. Gue berunding sama teman gue. Ini gimana nih Yok? Kita ambil jalur kanan apa kiri? Gitu. Akhirnya kita ambillah jalur ke kanan. Karena ke kiri gue mikirnya ini kayaknya arah ladang warga nih, kebun, ke kanan aja lah. Akhirnya ketemulah tuh shelter bang, kayak shelter apa warung gitu kanan kiri. Di situ tuh cuma shelter tuh kayak bangunan terbengkalai gitu bang, tua kotor gitu. Nah setelah itu gue maju lagi malah ketemunya sama curug bang. Cuma kan karena ini kemarau kan jadinya kering ya curugnya, gak ada airnya. Waktu gue lihat, loh kok ke curug? Emang kita ngelewatin curug ya? Ternyata waktu gue
cek di situ kita emang udah salah jalan. Dan di situ sempat ada sinyal kan. Gue calling lah nih, maksudnya kasih kabar ke salah satu ada temen gue tuh yang udah pernah ke Salak via Cimelati nih. Dia nanya, perasaan gue nanya, nih bener gak sih lewat sini? Ternyata dia bilang, setahu gue Salak tuh kita nggak ngelewatin Curug loh, katanya gitu. Terus gue bilang, yang bener loh. Enggak. Akhirnya gue mutusin balik lagi tuh bang ke persimpangan yang tadi, pecahan jalur yang tadi, yang ke kanan sama ke kiri kalau dari arah berangkat. Akhirnya gue bilang ke Yoga, yuk coba kita naik ke atas. Gue naik ke atas lagi nih bang. Naik ke atas terus jalan. Makin lama jalur makin rapet nih bang. Aman ya? Dia kan kayak posisinya tuh yang jalur ke atas nih tuh kayak lereng gitu bang. Nah kayak teras sharing lah, cuma lereng. Akhirnya stop waktu gue bilang jalur mulai rapet nih. Akhirnya gue bilang kayak nggak bisa deh, kayak bener yang ke bawah tadi deh gitu. Ya udah ke bawah lagi. Nah di situ tuh mulai bimbang tuh bang. Yang tadi ya fokus tuh udah mulai pecah tuh fokusnya tuh. Akhirnya gue turun lagi bang ke persimpangan lagi. Bingung lagi nih gue nih, lumayan lama tuh bang. Dan ada satu info nih bang Mang. Jadi di antara percabangan ini nih kanan dan kiri, gue nemuin satu pita ini bang, police line. Tahu kan tuh yang kayak kalau ada kebakaran yang garis polisi gitu. Nah itu gue nemuin itu di bawah. Maksud gue kan setahu gue biasa kalau ada percabangan ini ada patok atau ada tanda yang jelas kan ya. Setelah itu gue balik lagi ke arah jalur yang kanan, ke bangunan yang terbengkalai tadi, ke arah Curug. Terus gue ini ngechat temen gue lagi, ini gimana nih? Dan temen gue bingung kan karena via chat kan mana tahu kondisi kita juga kayak gimana kan. Akhirnya dia ngasih satu clue. Dia ngasih tahu begini, kalau di Salak via Cimelati itu yang gue tahu intinya jalurnya itu ada tandanya pita. Nah di via Cimelati ini kan terkenalnya dia ada pita gitu bang, entah pita entah tali buat penanda kalau itu tuh trek yang benar tuh. Akhirnya gue udah bingung, mikir panjang sama temen gue bilang, ya udah kita coba aja nih, terobosin aja nih jalur Curugnya kemana. Kalau emang ujungnya nggak ada jalan, ya udah kita balik lagi, kita ambil yang atas aja terus. Akhirnya kita nerobos nih ke arah Curug. Di arah Curug ini gue ketemu orang bang, ya kayak orang Chinese gitulah ya, lagi foto-foto di situ. Gue nanya kan, kita mau naik ke Salak, arahnya kemana ya? Wah kurang tahu deh mas, katanya kan, karena kan dia mungkin bukan warga situ juga ya, wisatanya cuma ke Curug, jadi nggak tahu kalau di situ ada gunung apa enggak kan. Akhirnya coba mas lewat sini aja. Jadi kita kayak nyebrangin Curug itu tuh bang, kayak sungai, nyebrangin naik lagi ke atas. Di situ ada ke kanan sama ke kiri bang. Gue sempat ke kanan, orang ini mungkin nggak kali ya, arah gue jalan tuh ke kanan, diteriakin, mas jangan ke kanan, itu arahnya ke bawah, ambil ke kiri aja arah naik. Oh gitu ya mbak. Terus gue bilang oke, gue sama Yoga akhirnya ambil arah yang ke kiri nih, ke atas. Setelah gue naik ke atas sekitar 15 menit, kita nyampe lah di satu percabangan lagi bang, kanan sama kiri lagi. Cuma di percabangan ini di sebelah kanan gue kayak ada sumur gitu bang, bukan sumur sih, apa sih, kayak tempat buat penampungan air para warga lokal di situ lah. Di situ gue naik, ngambil yang kiri, naik dikit. Cuma tiba-tiba hati gue nih kayak ragu nih bang. Duh, ini bener apa bukan nih jalannya nih ya? Gue mikir lagi, terus gue bilang ke Yoga, Yok, yakin gak lewat sini? Dia malah bilang kayak, ya coba aja dulu. Tapi kok gue gak yakin ya, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, mau balik lagi. Akhirnya ya udah gue putusin buat balik lagi bang ke titik awal percabangan yang pertama tuh. Gue turun lagi bang di situ bang. Di sumur itu gue udah jam 9 ya, dan gue turun lagi. Dan itu gue udah makan waktu 1,5 jam. Cuma buat bolak-balik doang, gak jelas bang. Bayangin aja. Akhirnya gue balik lagi nih ke titik awal. Di titik percabangan yang awal, akhirnya gue bilang ke Yoga, kita berunding lagi lah. Gue bilang, Yok, kita ke atas, coba kita paksain, kita terobos sedikit. Akhirnya kita terobos jalur yang atas, kita jalan sekitar 10 menit. Ada jalur emang bang, setapak. Setelah makin jauh, kita keep berhenti di situ karena waktu gue liat ke depan tuh ada longsor bang, lumayan. Dan di situ gue secara logika kan gue mikir,
Masa ya orang lewat sini nekat, maksudnya ini longsor loh. Karena gini bang, sebelumnya gue kasih tau dulu nih, di pendakian hari itu gue tuh naik cuma gue doang berdua, gak ada pendaki lain lagi yang naik. Cuma di hari sebelumnya ada yang naik cuma ngecamp. Nah kan gue mikir ya, kalau emang yang sebelumnya naik buat ngecamp, dia lewat mana nih? Masa lewatin longsor ini, kan aneh kan? Gue muter otak lagi di situ. Akhirnya gue bilang, dah kita balik lagi ke titik awal dulu. Kita nenangin pikiran kita dulu nih, udah mulai kepecah nih fokusnya nih. Setelah 5 menit kita berpikir segala macem, akhirnya ya udah gini aja, kita lewat jalan yang tadi, mungkin jalannya bener karena kan lebih kelihatan gitu, walaupun agak rancu ya jalannya. Oke, cuma kita targetin nih bang. Jadi gue bilang ke Yoga, ya udah Yok, kita lewat jalan yang tadi, yang lewatin curug, kita targetin sampai jam 11 kita nggak ketemu jalur, kita turun, gak usah dilanjutin, udah nggak beres nih kan. Akhirnya gue maksa lagi buat lewat jalur yang curug tadi. Gue lewat lagi yang namanya bangunan tua tuh, shelter yang udah terbengkalai. Gue lewat situ, naik, ketemu lagi akhirnya di tempat penampungan air warga lokal situ. Nah itu kan ada percabangan tuh bang, yang ke kanan dan yang ke kiri. Gue ambil yang ke kiri nih bang, gue nge-trekking ke atas sekitar 5 menit. Nah pas 5 menit perjalanan gue ngambil jalur yang ke kiri, ini jalur tiba-tiba mulai rapat nih bang, semak-semak, udah mulai gak kelihatan. Cuma waktu gue lihat ke depan tuh ada jalur, ada jalannya. Akhirnya gue paksain terus, akhirnya kita tibalah kayak di jalur yang kirinya tuh kayak lembahan gitu bang. Jadi sebelah sono ada, nah bawah-bawahnya ini tuh ya itu curug yang tadi, jalur sungainya itu. Cuma dia terjal bang di bawah banget ternyata. Yang tadinya kan kita lewatin, kita karena jalan naik kan jadi di bawah dia. Nah di sini gue ya masih sama lah, setiap jalan dikit gue kayak foto-foto sama bikin video sama sambil ngobrol-ngobrol lah buat nenangin pikiran ke teman gue selama perjalanan itu. Nah di sini jalannya tuh gue sebenarnya hati tuh masih ragu bang buat nerusin, tapi gue paksa aja karena trek yang gue lewatin ini kayak bener-bener trek yang gak pernah dilewatin sama orang-orang bang, maksudnya sama para pendaki gitu. Jadi treknya itu bener-bener kayak daun-daun kering. Kan biasanya kalau mungkin sering dilewatin, walaupun ada daun keringnya cuma agak bersih lah ya, jadi kayak kelihatan tanahnya gitu. Nah ini daun kering semua nih bang nih, jadi kayak emang bener gak pernah dilewatin. Udah gitu hawanya tuh yang gue rasain tuh kan agak anyep ya. Setelah gue jalan terus gue berhenti nih bang, bikinlah gue video iseng sama temen gue. Nah gak lama gue bikin video itu, terus tiba-tiba kayak ada yang bisikin gue tuh. Jadi posisi gue lagi diem nih, cuma bikin video begini, ada yang bisikin gue kalau bilang kamu salah jalan. Jadi dia kayak bisik kamu salah jalan gitu, dia ada yang bilang kayak gitu. Nah terus gue bilang lah ke teman gue, udah yuk lanjut lagi, karena kan gue nggak mau pikiran gue tambah kemana-mana nih, kepecah nih, suges kan. Akhirnya kita jalan lagi terus, singkat cerita sampailah ada kayak ada pohon tumbang di jalur gue sebelah kiri. Gue ngetek video lagi. Nah di posisi itu gue berhenti lagi, gue nyium yang namanya bau kemenyan bang. Entah bau kemenyan, entah bau melati ya. Terus siang-siang tuh bang, masih pagi buta itu, jam 9, setengah 10-an lah. Dan temen gue sebenarnya nyium, cuma dia nggak langsung dibuka di situ. Cuma gue kayak ngode, lu nyium nggak? Udah ayo jalan dulu katanya. Akhirnya kita jalan lagi nih. Kita jalan lagi terus trekking hingga akhirnya kita nemuin ujung dari jalan tersebut. Yang ternyata ujung dari jalan yang gue lewatin adalah curug lagi, jalur sungai itu. Nah gue agak lega nih, wah jalur sungai nih. Akhirnya kita ada di lembahan nih tengah-tengah, yang dimana jalur utamanya Salak itu ada di sebelah kiri. Jadi gue tuh sempat ngecek Google Maps bang Mang, karena kan gue sempat ngoffline-in petanya ya. Jadi waktu lihat, wah ternyata jalur treknya ke kiri nih. Dan gue di situ mikir, kayak kita nggak ngelewatin pos 1 sama sekali. Karena awal mulanya yang gue kira pos 1 tuh malah bangunan terbengkalai itu, ternyata bukan. Gue bingung nih, gue ngeliat lembahan sebelah kiri, dia jalurnya terjal, udah kayak jurang. Gak mungkin kalau kita harus naik ke sana ataupun manjat. Apalagi kan kita tektokan ya, gak bawa kayak webbing atau tali segala macem. Akhirnya
Gue bilang sama temen gue, coba kita lanjut lagi, kita terusin ngikutin jalur sungai ini, karena kan sungai kan pasti dari atas dia naik terus, kita ikutin lah tuh di situ. Di sungai itu jalan terus, akhirnya kita ketemu mata air. Kita isilah persediaan air kita sambil istirahat dulu kan. Nah di situ gue ngobrol lah sama teman gue. Dan ada satu momen yang dimana teman gue tuh bilang kayak gini, Bang Umang, "Trah, lu mau gak kalau kita remedial lagi salaknya?" "Kenapa emang?" "Ya kayaknya gak bakal ketemu jalan deh." Dia bilang gitu kan. "Masa iya?" "Iya sumpah, gimana menurut lu?" Gue mikir panjang lah di situ. Akhirnya gue bilang, gue sih nggak jadi masalah kalau kita mau turun lagi remedial. Maksudnya yang jadi masalah sekarang tuh, lu yakin kalau kita bakal turun lewat jalur yang tadi lagi? Karena jalurnya termasuk landai sih Bang Mang. Cuma itu resikonya hal-hal lain. Karena jalur sepi sebenarnya yang gue takutin terutama tuh adalah hewan buasnya. Kan kita nggak ada yang tahu ya, mungkin kalau emang pun gak ada macan kayak ular, ya kan? Dan posisi kita tuh udah lumayan jauh banget dari titik awal di situ. Akhirnya gue bilang, kita udah lumayan jauh nih, yakin buat turun. Dan akhirnya berunding, kita ambil jalan yang tepat, kita matokin lagi lah. Ya udah, kita telusurin sungai ini sampai ujung. Jam 11 nggak ada apa-apa, kita turun lagi lewat jalur yang tadi. Gue bilang gitu kan. Akhirnya oke. Gak lama dari kita nyantai sama minum, ngambil persediaan air. Gue ngelihat yang namanya burung Bang. Cuma gue nggak tahu ya tuh burung jalak atau bukan. Nantinya burung lah. Dia tuh warna burungnya tuh Bang hitam, cuma di bagian bawahnya tuh warna kuning kemas-masan. Gue bilang ke teman gue ini Yoga, "Yok, ada burung tuh." Tahu gue biasanya kalau ada burung gini nih suka nunjukin jalan nih buat pendaki nih, ngasih tahu jalur. Akhirnya kita jalan lah sambil gue ngevlog bikin video iseng-iseng. Gue bikin jalur. Terus gue nelusurin lagi, jalan lagi. Nah ada satu Bang momen gue bikin video lagi ngevlog itu, kan gue bilang ke temen gue, "Ayo jalan lagi." Nah gue ngevlog ngasih lihat sekitar, ada tuh Bang dokumentasinya. Gue ngevlog terus. Nah ini kan di Salak nih kan salah satu satwa yang terkenalnya owa Jawa ya mungkin ya. Nah tuh owa Jawa bunyi tuh Bang, teriak-teriak. Nah di akhir video gue kalau nggak salah tuh gue ngecek pas di rumah ya, ada suara, nggak tahu gue suaranya kurang jelas kayak suara apa gitu, tapi itu suara orang ngomong, cuma satu kata doang, dan itu bukan teman gue. Itu suaranya keluar waktu setelah teman gue nanya, "Nih kapan nih, gimana nih, bentar lagi?" Nah nggak lama ada suara orang masuk ke video gue tuh. Ntar dikasih lihat aja. Nah lanjut terus pos 3. Ya udah yuk. Nah setelah itu gue nggak ambil pusing, gue jalan lagi lah sambil gue kasih tahu, "Ayo Yok, buru Yok, ada burung nih nunjukin kita jalan." Cuma jaraknya burung itu sama kita lumayan jauh Bang, ya adalah 5-7 meter di depan. Akhirnya gue ngikutin terus tuh sampai ketika ada pohon tumbang di tengah sungai itu. Di situ gue sempat agak shock Bang, berhenti karena sekilas gue ngeliat di pohon tumbang itu ada ular Bang, ada ekornya doang masuk ke pohon tumbang itu. Terus gue berhenti, gue bilang lah ke temen gue, "Yok, coba deh lo yang jalan duluan." Kan lumayan numbalin temen. nggak boleh. Nah akhirnya gue carilah kayak dahan atau ranting kayu, maksudnya buat gue gebuk-gebuk gitu, karena takutnya kan itu bener ular atau bukan kan. Ternyata aman. Waktu gue pastiin aman, gue lewatin lah tuh pohon tumbang itu, lewat lagi masih kelihatan tuh Bang burung yang tadi. Gue ikutin terus sampai akhirnya gue sampai di salah satu tebing, ada batu gede di tengahnya, dan itu tebingnya tinggi. Kalau dibilang sih mungkin kalau musim hujan kayak curug gitu ya, air terjun. Nah di situ gue udah buntu Bang. Gue berhenti lagi. Gue stres Bang sama temen gue nih kondisinya saat itu, karena dia mikir, wah ini nggak mungkin, karena di situ posisinya nggak memungkinkan banget buat kita panjat pun juga nggak bisa Bang. Karena dia tuh yang bener-bener kayak dinding rata gini Bang. Jadi nggak yang kayak konturnya tuh masih bisa didaki kayak ada batu-batu kalinya. Karena emang udah kayak air terjun, dinding rata. Akhirnya gue berhentilah di situ, gue foto-foto lah, nenangin diri. Nah dan burung yang tadi yang gue lihat di situ udah nggak ada burungnya Bang. Nah setelah itu
Kita berhenti, kita ngobrol lagi. Duh gimana nih? Jadi gue di situ posisinya udah kayak udah nggak ada pikiran lagi buat lanjut gitu. Cuma waktu gue iseng lihat ke kanan kiri lembahan itu, gue ngeliat ke lembahan sebelah kiri. Dan gue sempet buka Google Maps sebelumnya. Ada tuh bang screenshotannya. Posisi gue tuh ada di mana sebenarnya. Akhirnya gue lihat ke sebelah kiri. Ternyata di seberang gue lembahan yang sebelah kiri itu tuh adalah pos 3 bang. Di situ gue mikir lah, coba kita terabas aja nih jalur. Kalau nggak kita buka jalur dah. Kata temen gue, mau pakai apa? Kita emang bawa kayak golok atau pisau. Ini rapet loh jalurnya dan lumayan terjal. Akhirnya waktu gue perhatiin lagi, gue kumpulin fokus gue lagi. Akhirnya gue ngelihat ada satu jalur arah ke atas bang. Di situ gue langsung mood gue tuh naik lagi, gue langsung pede nih. Wah kita bisa nih ketemu jalur yang utama nih. Dan akhirnya gue sama Yoga nih nyoba buat nerabas sedikit ke arah kiri, lembahan sebelah kiri. Gue naik dah tuh. Yang awalnya jalurnya emang rapet, nggak kelihatan jalur. Gue paksa terus naik, akhirnya mulai kebuka tuh jalurnya. Di situ gue mulai lega tuh bang. Cuma gue masih, ya kalau dibilang seneng sih masih belum seneng bang. Soalnya kayak masih ngerasa belum ketemu kehidupan, orang naik atau tenda kan gak kelihatan. Akhirnya gue paksa terus naik lah di situ. Waktu gue paksa naik terus sama temen gue nih, di situ lumayan licin tuh bang. Karena kan mungkin habis hujan ya. Dan tuh jalurnya gue akuin termasuk terjal karena kan kita naik ke lembahan ya ke sebelah kiri. Dan selama gue naik itu masih aman-aman aja. Dan akhirnya ketemu lagi ada pohon tuh di tengah-tengah. Akarnya lumayan lah. Gue berhenti lagi di pohon itu istirahat. Di situ gue nyium bau menyan atau bau dupa gitu bang. Gue nyium itu lagi. Akhirnya gue hirauin lah. Gue lanjut jalan aja. Dan ada satu momen nggak lama dari gue nyium bau itu, gue naik, gue jatuh bang, kepleset bang. Dan waktu gue jatuh itu, gue ngeliat kayak ada orang bang, kayak warna hitam, pokoknya serba hitam lah, kayak pakai cupluk gitu, cuma dia jauh bang, kayak ngambang di bagian. Jadi gue jalur naik ke atas, gue ngeliat di sebelah kanan gue cuma jauh banget, kayak hampir deket di bawah, cuma di arah jurang gue yang tadi. Sedangkan temen gue di bawah, fokus naik di belakang gue. Nah di sini waktu gue jatuh itu, gue bilang ya udahlah. Jatuh kepleset dikit nggak ngaruh wir. Padahal gue ngeliat itu. Dan temen gue, kenapa lu, kenapa? Nggak apa-apa, gue jatuh doang. Akhirnya gue jalan. Gak lama dari gue jalan itu, akhirnya gue nyampe lah di pos 3 Bang Umang. Nah di pos 3 ini gue ngerasa kayak wah akhirnya bisa ngeliat kehidupan. Nah dan di pos 3 ini ada satu tenda. Dan gue nebak, mungkin ya prediksi gue, tenda ini adalah orang yang di hari sebelumnya itu naik gitu. Cuma di situ nggak ada orang bang. Mungkin lagi summit kayaknya ya. Gue istirahat lah di pos 3, kayak ngelepas capek segala macem. Dan gue kayak mikir akhirnya masih dikasih jalan gitu. Dan gue ngobrol-ngobrol lah sama temen gue. Di situ temen gue sempat bilang, lu nyium bau gak sih? Yang bau apaan kata gue? Itu kayak bau menyan apa dupa gitu. Yang mana? Yang di trek tadi. Jadi yang pertama gue nyium bau itu tuh dekat pohon tumbang tuh, ternyata dia nyium juga di situ bang. Sewaktu nyampe pos 3 ini kan kebetulan salah satu pos terakhir menurut gue yang masih ada sinyal gitu. Nggak sengaja HP gue dan HP Yoga ini teman gue masuklah tuh notif, yang ternyata dari notif teman gue yang pernah ke Cimlati ini, ke Salak juga. Dia tuh nanyain, lu gimana, lu udah di mana, lu nyasar kemana nih, udah nyampe belum, ketemu posnya gak? Gue bales lah, alhamdulillah gue akhirnya nyampe di pos 3. Dan ternyata gue gak ngelewatin sama sekali yang namanya pos 1 dan pos 2 bang. Jadi keskip dah tuh tembusannya pos 3. Pos 3 ini kan dia ada jalur, ada mata air ya. Cuma dia menipir ke kiri. Dan gue tuh nembus ternyata dari jalur yang sebelah kanan gitu. Akhirnya di pos 3 ini gue mutusin lah buat temen gue, ya udah ayo kita lanjut aja. Akhirnya kita lanjut, naik lagi. Nah di situ tuh gue baru paham tuh bang. Baru ngeh kalau sekitaran jalur waktu gue naik pos 3 ke arah pos 4. Nah di situ tuh ada kayak setiap ranting, setiap jalur di rantingnya tuh ada kayak penanda pita, tali. Nah di situ gue baru ingat sama omongan temen gue yang awal, cluenya. Wah iya bener, ternyata jalurnya tuh ada tandanya. Gak sembarangan kayak gak ada tandanya atau gimana kan. Akhirnya gue naik terus, singkat cerita di pertengahan perjalanan arah pos 4 gue ketemu sama pendaki bang. Dan ini pendaki yang semalam itu naik buat ngecamp. Campnya tuh di pos 3.
Oh iya Bang Mang, sebelumnya gue nyampe pos 3 nih jam 10:20. Nah itu kan lumayan lama tuh Bang. Dan di jam 10:20 ini tadi di pos 3 temen gue tuh pada bilang, yang ngasih tahu gue, lo kayak bakal kena malam lo, nggak mungkin lo bisa naik jam segini, lo mau sampai puncak jam berapa, turun juga belum, walaupun tektokan kan nggak ngecamp lumayan. Akhirnya gue mikir nih, duh kayaknya sampai puncak jam 2 jam 3 nih. Gue bilang lagi ke Yoga, gue berhenti, lu siap pede buat turun kena malam, gue bilang pede aja sih. Terus gue tanya kayak, headlamp lu bawa gak? Bawa nih. Oh, oke. Aman ya berarti ya. Persediaan air gimana? Aman kok, masih banyak. Oke. Sama makanan segala macam gue tanyain dulu nih persediaan. Karena gue udah mikir jelek nih, kayaknya kita bakal kena malam. Akhirnya gak lama dari situ, nah ini gue ketemu sama pendaki yang di pos 3 tadi. Gue ketemu lah, ngobrol sebentar, akhirnya lanjut lagi naik, akhirnya gue sampai di pos 4 Bang. Nah di pos 4 ini gue bikin video lagi lah, gue nyampe di pos 4 set. Nah di situ tuh gue ngerasa Bang, waktu gue nge-tag video gue ngasih lihat, nah di sini ada kayak, gue ngasih tahu kayak, lo di sini ada tempat buat ngecamp lo guys, gue ngomong gitu kan. Nah gak lama dari situ gue ngasih, temen gue teriak, pos 4 emang, pos 4 Rah. Iya pos 4. Nah gue banting kamera ke arah kiri, di situ gue kayak ngedumel sendiri Bang. Gue kayak ngomong gak jelas. Kalau gue jelasin ya, setelah gue pakai headset, gue denger ternyata gue sempat ngomong kayak, gue ngomong mati. Gue ngomong gitu Bang, mati. Ada kok Bang video, ntar bisa ditayangin aja. Gue ngomong kayak ngelantun gak jelas pokoknya, tapi gue sadar. Cuma gue ngerasa nggak sadar waktu di saat itu gue ngomong kayak gitu. Setelah gue ngetek video itu gue istirahat dulu lah, nyantai lagi, kita ngopi-ngopi dulu, ngobrolin lah gimana, masih aman gak, ada yang luka gak, segala macem. Katanya aman sih Tra, lu gimana? Aman kok alhamdulillah. Nah gak lama dari situ, sekitar 5 menit lah gue istirahat. Akhirnya jam 10:30 gue lanjut lagi ke pos 5. Nah dalam perjalanan pos 4 ke pos 5 ini Bang, gak lama gue tuh selama perjalanan tuh diiringin sama tawon Bang. Tahu tawon, tahu lebah ya itu ya, diiringin gitu kan, agak risih ya sama suaranya nging. Nah akhirnya singkat cerita gue nyampe lah di pos 5 nih. Pos 4 ke pos 5 aman lah, gak ada apa-apa, cuma ya itu doang diikutin sama tawon gitu gue. Nah selama diikutin tawon ini sampai di pos 5 gue istirahat lagi, dan ternyata jarak pos 4 dan pos 5 tuh lumayan deket Bang, gak terlalu jauh. Ya makan waktu 20 menitan lah, udah hampir jam 11 itu. Akhirnya gue istirahat lumayan lama lah di situ. Jam 11 gue baru lanjut trekking lagi, karena kan lumayan ini ya, jalurnya tuh udah mulai naik terus tuh Bang, akar-akar semua. Akhirnya waktu gue perjalanan ke pos 6 tuh dari pos 5, di situ yang gue kira oke, aman udah, gue heran Bang, gak tau pertanda apa ya, mungkin kalau ada yang tahu ya boleh lah ntar kasih tahu. Selama gue perjalanan dari pos 4 ke atas tuh gue selalu diikutin sama tawon yang tadi Bang. Cuma waktu gue ngeres istirahat, tawonnya tuh hilang aja Bang, udah nggak ada yang kayak gangguan tawon gitu keliling sekitar gue. Nah waktu gue lanjut ngetrek lagi tuh tawon ngikutin lagi Bang, kan agak risih ya. Akhirnya kita jalan ke arah pos 6 Bang. Selama di trek pos 6 ini gue nyoba agak mempercepat langkah gue lah, karena gue pengen targetnya kalau bisa lebih cepet kayak nyampe puncaknya, turunnya nggak masalah dah lama-lama gitu. Sama temen gue si Yoga ini masih di belakang, gue posisinya yang di depan, terus ngejar. Akhirnya singkat cerita sampailah di pos 6 jam 12. Gue istirahat sebentar doang di pos 6. Dan pos 6 ini kan dia nggak ada tandanya Bang, gue hampir nggak sekali kalau itu pos 6 Bang, karena dia nggak ada patok kayak yang sebelumnya gitu tuh, cuma kayak coakan di pohon doang angka 6. Dan sebelumnya tuh di base camp Udin tuh sempat ngasih tahu gue kalau di pos 6 atau pos 6,5 tuh ada mata air lagi, karena sebelumnya kan yang sempat gue tonton juga kalau di Salak via Cimnati itu pos air cuma satu ya, di pos 3 ya mata air ya. Akhirnya teman gue nanya lah, mau ngambil air di mana nih, pos 3 apa yang satu lagi nih, karena kan gue bingung ya kalau makin malam resiko juga nih malam nih ngambil air kan. Akhirnya ya udahlah
kalau emang ada pos air sama kayak yang dibilang tadi penjaga base campnya, kita ambil air di situ aja. Akhirnya nggak lama dari pos 6 ini kita lanjut trekking lagi ke atas ke arah puncak. Sesampainya di perjalanan trekking ke arah puncak, gue nyampe di satu persimpangan jalan lagi bang. Jadi dia kayak ada pohon tumbang, batang pohon lah pohon tumbang. Gue duduk di situ. Padahal sebentar lagi di puncak. Dan di situ ada jalur ke kanan. Nah teman gue si Yoga ini ngomong gini, lu mau gak nyari air? Nyari air kemana? Gue bilang. Gak usah aneh-aneh. Di sini lu sama gue berdua doang, gak ada orang lain lagi. Ya gimana? Persediaan air udah habis nih. Coba cek air lu. Nah tanpa gue sadari nih bang, ternyata air yang gue bawa tuh udah hampir habis bang. Sedangkan si Yoga tumben nih dia termasuk orang yang sepur minum air lah biasanya di pendakian yang sebelumnya. Dan di situ dia termasuk hemat. Dan ternyata gue yang boros air di situ tanpa gue sadarin. Akhirnya dia sempat pengen nekat nih bilang yang di pecahan jalur cabang ini yang ke kiri arah puncak, yang kanan gue nggak tahu nih bang sebelumnya itu jalur apaan. Akhirnya dia bilang, coba deh gue ke arah jalur ini nih. Ini jalurnya arahnya ke bawah, kayaknya ada mata air dah. Lu sendiri? Gue bilang. Ya udah gue sendiri, mana botol lu? Gue langsung mikir panjang lagi karena takut ada apa-apa kan. Di perjalanan sebelumnya ini waktu naik juga udah disasarin kan bang gitu. Akhirnya dah gue ikut, ayo kita turun, kita cari. Sekitar 15 menit lewat jalur itu, gue ketemu kubangan bang, tempat air gitu. Akhirnya ternyata bener, tuh mungkin mata air bang. Gue ngiranya di awal gue naik. Setelah gue ngisi air, gue naik lagi lah ke titik yang tadi. Nah posisi gue naik ini gue agak lari bang, karena di situ sembab banget bang. Jadi udah mulai dingin, sembab, udah mulai kabut naik. Jadi kan agak mendung gitu kelihatannya ya. Ke percabangan yang tadi tuh titik awal batang pohon itu. Istirahat lagi lah di situ karena kan posisi naik lagi capek lagi bang. Akhirnya gue bilang, gimana, aman gak? Aman sih, cuma lumayan licin, gue tadi sempat kepleset katanya dia. Terus kaki gimana, aman? Aman. Oke, yaudah kita naik lagi nih, sebentar lagi kayak puncak deh. Akhirnya gue paksa lagi tuh, udah ayo. Semoga puncak nyampe jam 1-an lah. Akhirnya gue ngetrek lagi, udah mulai aman lah bang di situ. Dan semenjak di persimpangan itu alhamdulillah yang tawon tadi ngikutin gue tuh udah mulai ini ya hilang gitu, udah nggak ada tawonnya lagi. Gue naik, singkat cerita sampailah kita di puncak Manik Salak 1 jam 1 siang. Dan di situ ada pendaki diriin tenda lah satu rombongan. Dan ya biasa bang, puncak sepi, cuma ada gue berdua sama tenda. Akhirnya kita foto-foto dulu, bikin video sedikit, sama makan, istirahat. Dan gue makan tuh sejam bang. Setelah itu jam 2 ya, kita mau persiapan turun. Sebelumnya itu ada orang naik, gue kurang ngerti ya. Dan posisi yang orang naik ini kayak orang tua, kakek-kakek, pakai sarung, pakai jas. Ya gue nggak heran sih, mungkin karena mau ziarah kan, karena di puncak Manik 1 itu kan ada makam ya. Dan ternyata bener emang ziarah. Dan gue duduk kan, dia kayak ya bakar dupa mungkin ya. Temen gue nih nyium, mungkin agak kaget kali ya. Lu nyium bau gak? Bau apa? Ini bau melati. Oh ini mah bau dupa, biasa orang ziarah lah. Oh gitu ya. Ya udah, akhirnya kita persiapan buat turun nih, prepare lagi nih di jam 2. Jam 2 gue prepare. Gue nggak lupa lah, gue bilang, "Yok, jangan langsung turun." Dia tuh udah turun tuh bang, udah mau turun. Gue panggil lagi, gue tarik mundur ke atas buat kita coba berdoa lagi lah. Semoga aja baliknya lancar dengan kita berdoa kan. Kita berdoa. Setelah berdoa akhirnya gue bilang lagi, kita doa lagi sekali lagi deh. Jadi gue tuh berdoa kayak ngirimin Al-Fatihah lah buat para pendahulu, entah siapa. Setelah itu baru kita mulai trek turun. Jam 2 siang kita trek turun normal. Awal aman-aman aja, udah gak ada gangguan apa, yang iseng-iseng udah gak ada. Nyampelah di persimpangan jalan yang tadi tuh, yang udah mau ke puncak, yang batang pohon. Dan ternyata kalau dari atas tuh baru kelihatan bang, di situ ada palang, kalau itu tuh mata air ternyata. Emang bener mata airnya di situ. Di situ gue istirahat lah sebentar. Habis itu gue turun lagi. Singkat cerita nyampailah di pos 6. Ini aman nih bang, udah gak ada apa-apa. Dan posisi gue turun nih gue gak lari ya, gak trail run gitu, gak, nyantai aja jalan biasa.
Nyampe di pos 6 kita istirahat lagi, minum-minum dulu. Jadi setelah gue istirahat di pos 6 ini, gue lanjut trekking lagi nih ke bawah nih. Itu jam 2:30 lah, udah mau jam 2:30. Kan suara-suara tongarek tuh berisik banget tuh ya. Dan di situ vibes-nya gue berasa kayak udah mau maghrib itu, padahal masih siang tuh. Karena kabut pada naik. Gue jalan di depan, si Yoga di belakang. Gue teriak, Yok, tuh depan pendaki ya 2 ya? Pendaki apaan sih? Itu serius, di depan ada pendaki 2. Mana pendaki? Lu yang bener aja lu, otak lu dipake. Ini lagi di atas, kita naik berdua doang, siapa lagi yang mau naik? Iya juga sih, makanya kalau ngeliat ke bawah. Di situ gue antara dibilangin nurut sama pengen ketawa bang sebenarnya. Karena kan dia nyuruh gue ngeliat ke bawah, sedangkan trek kita turun kan ke bawah ya. Nggak mungkin kita ke atas orang mau turun. Akhirnya ya udahlah, gue heroin itulah, kita lanjut turun lagi. Nah dalam perjalanan turun ke pos 5 ini bang, gue nggak ngelewatin pos 5 sama sekali bang, sama sekali nggak ngelewatin. Bukan karena gue nggak ngeh ya, karena posisi gue di depan nih, gue agak keseper jauh banget sama Yoga nih. Ada mungkin jaraknya 10 meter lah. Jadi kalau dia udah nggak kelihatan di belakang gue bakal nunggu gitu. Dan setiap gue jalan duluan nih, gue orangnya celingak-celinguk gitu bang. Gue liat kanan kiri terus. Sama gue tuh selalu ngeliat pohon yang ada patoknya itu, pos berapa tuh gue perhatiin. Gue sambil teriak gitu bang, Yok pos 5 udah belum sih? Belum, kan tadi pos 6. Oke yaudah lanjut. Jadi gue sambil nyemangatin dia tuh bang, nih pos 5 nih udah nyampe gitu, biar semangat. Oh iya nih akhirnya pos 5. Dan selama perjalanan itu gue gak nemuin pos 5 sama sekali bang. Singkat cerita malah gue sampainya di pos 4. Di pos 4 gue istirahat lagi lah di situ. Dan ini lumayan, gue kayak makan biskuit dulu sama minum lagi. Akhirnya si Yoga ini nyampe, dia kaget. Lah kok pos 4, pos 5-nya mana? Masa lu gak ngeliat? Lu di belakang gue, lu termasuk, maksud gue bukan gimana ya, maksudnya dia termasuk jalannya tuh paling nyantai dibanding gue gitu. Enggak, gue gak ngeliat sama sekali. Karena gini bang, pos 5 ini lahannya buat via Cimolati dia emang kecil. Cuma mungkin kalau yang kesono pasti bakal gampang diingat gitu buat penempatan patokan posnya tuh di pohon yang kayak gimana gitu. Dan gue tuh ingat kalau pos 5 tuh pohonnya tuh dia ada di tengah-tengah gitu. Tengah-tengah depannya tuh ada pohon kecilnya kayak cagak begini melengkung. Nah itu patokan gue selagi gue naik gitu. Dan gue gak ngelewatin itu sama sekali, gak ketemu malah. Akhirnya di pos 4 kita istirahat, kita lanjut lagi lah ke pos 3. Jalanlah dari situ, di situ aman-aman aja tuh Bang Umang, udah nggak ada kendala apapun. Gue selalu bilang ke teman gue, lo gimana, aman nggak? Aman, serius? Ya aman. Jadi setiap gue keseper 10 meter sampai dia nggak kelihatan sama gue teriak tuh Bang, karena gue takut kenapa-napa nih. Di perjalanan ke pos 3, di pertengahan pos 3 ini ada satu momen waktu gue turun, gak lama gue turun itu, padahal dia masih dekat belakang gue, dia teriak, Putra, kenapa Yok? Lu bisa balik lagi gak? Kenapa emang? Sini dulu dah. Kenapa? Jadi pas gue balik dia udah duduk aja tuh Bang di situ, losor. Yang ternyata dia tuh katanya dia sih ya kesandung akar. Nah, gue mungkin masih positive thinking. Oh iya mungkin karena gak hati-hati lah. Waktu gue samperin kan gue bawa kayak hot in cream gitu Bang. Kalau buat kram atau apa gue selalu bawa. Akhirnya gue kasih ke dia lah. Nih lu pakai. Nggak lama gue nunggu dia ngoles-ngolesin, gue masih kayak biasa Bang, gue celingak-celinguk kanan kiri. Nah nggak lama gue celingak-celinguk ini, ada satu titik yang langsung gue diem fokus tuh dari arah kita tadi di atas tuh. Gue ngeliat si sosok pendaki ini 2 orang nih. Cuma 2 orangnya ini yang gue bilang sosok pendakinya juga dia nggak bawa carrier Bang, ya setelan pendaki aja gitu. 2 orang, cuma di situ gue keep, gue nggak ngomong ke dia. Gue lihat oke, ya udah. Langsung gue tanya, gimana? Udah aman? Aman sih, cuma gue gak bisa buru-buru banget. Gue pelan-pelan aja bisanya. Oke. Singkat cerita, gue lanjut lagi nih. Cuma gue gak ngasih spare lebih jauh lagi. Justru gue agak melanin langkah gue buat deket sama dia nih. Karena gue takut lagi terjadi apa-apa gitu. Akhirnya kita turun lagi. Di jam 3 itu kita nyampe di pos 3 Bang. Pas di pos 3 ini kita istirahat lagi lah, minum-minum lagi. Dan di situ sinyal kan mulai ada lagi ya. Notif masuk nih.
Jadi bang sebelumnya gue udah ngasih tahu temen gue yang pernah kesono tuh kalau gue mau lanjut muncak, dan dia predik kalau gue tuh muncak bakal telat banget. Dan gue nggak ada yang namanya merhatiin waktu gue tuh nyampe puncak jam berapa, ini jam berapa. Mungkin nyampe jam 1, cuma waktu turun tuh gue nggak merhatiin waktu sama sekali kan. Akhirnya nyampe di pos 3 ini, temen gue ngechat lah si Yoge ini ke temen gue yang satu lagi. Gue udah nyampe pos 3 nih. Pos 3, lu udah turun? Udah. Tiba-tiba dia ngasih tahu, wah gila lu cepet banget. Dia nyampe pos 3 lagi. Jam 3 lu sekarang, lu turun dari jam berapa? Jam 2. Di situ gue baru ngeh bang. Wah iya gila gue cepet banget ya turun ya. Masalahnya gue gak traileran bang, gak kayak yang harus lari kan. Mungkin kalau lari masih logik banget ya, bisa kekejar lah dalam kurun waktu sejam dari puncak ke pos 3. Dan pos 3 ke pos 4 tuh treknya lumayan panjang bang. Di situ tuh gue mulai heran tuh, kok aneh ya, gue ketempuh dalam waktu sejam doang nih. Gue sempat bercandain dikit, lu mau lewat jalur yang ini lagi gak? Jalur yang pertama gue nyasar gitu. Katanya, ya gila lu sekarang jam berapa katanya. Ya udah akhirnya gue lewat jalur yang utama lah tuh. Kita mengarah ke pos 2. Dalam perjalanan turun tuh aman bang, selama pos 3 ke bawah udah aman. Pos 3 ke bawah, singkat cerita nyampailah di pos 2. Dan di situ gue baru sadar, wah ternyata pos 2 kayak gini ya. Karena kan gue nggak tahu sama sekali pos 2 kayak apa karena gue ngelewatin. Dan setelah itu gue foto-foto, bikin video, nih lo pos 2 kayak gini ternyata. Turun lagi. Nah dalam perjalanan ke pos 1, pendaki yang pertama gue ketemu tuh waktu naik arah pos 4 kekejar bang sama gue di situ. Di situ gue nggak terlalu lari ya, jalan cepet aja dari pos 3 ke bawah karena kan dia udah hampir agak landai itu treknya. Ketemu rombongan pendaki yang pertama, dia tuh kaget bang liat gue berdua bang. Ih mas, udah muncak emang? Udah. Kok cepet banget? Ya lumayan lah, jalan nyantai kok. Masa iya jalan nyantai bisa kekejar? Ya udah mas, ayo lanjut. Nah akhirnya mau arah pos 1 tuh bentar lagi. Di situ baru gue nyoba buat agak lari dikit bang. Setelah kekejar, singkat cerita sampailah di pos 1. Dan pos 1-nya gue nggak expect bang kalau itu, wah ini pos 1 yang ini ya kayak gini. Dan itu hari udah mau jam 3:30 lah. Akhirnya gue turun lagi nih. Jadi setelah pos 3 itu baru gue merhatiin waktu bang. Karena gue nggak ada pikiran sama waktu sekali selama turun dari puncak. Yang gue pikirin udah kita bakal kena malam gitu aja. Singkat cerita kita sampailah di persimpangan jalan yang pertama arah ke pos Regris. Di situ gue langsung kayak gimana ya, kaget aja sih. Lah ini jalan yang tadi kan, gue bilang ke Yoga kan, Yok nih jalan yang tadi nih. Lah iya ya, kita tuh tadi lurus ke sono, ternyata gue tuh ngikutin jalan itu sampai habis. Jadi nggak kalau ke kiri tuh yang hutan pinus itu adalah jalur utamanya gitu bang Mang. Dan ternyata di situ juga ada patoknya puncak. Di situ ada, waktu gue turun ya, waktu gue naik gue nggak ngeliat sama sekali. Akhirnya ya udahlah, ayo lanjut ke pos Regris gitu. Laporan. Singkat cerita kita nyampelah di pos Regris jam 4 tuh bang. Kita ngobrol sebentar sama amang-amangnya. Dia nanya tuh, weh gimana tadi? Aman mang, gue bilang gitu kan. Terus teman gue bilang, wah sampai puncak jam berapa? Kata amangnya, jam 1 mang. Oh turun jam berapa? Jam 2. Loh serius jam 2 turun? Iya. 2 jam loh ini turun. Lari? Enggak lari, jalan biasa. Lari juga baru tadi. Gue bilang gitu kan. Wah gila. Masa iya? Serius mang, saya kagak lari dari atas jalan nyantai. Ini 2 jam loh kamu. Seharusnya kamu nyampe sini bisa jam 5 lewat loh malah. Gue sampai digituin kah? Ya kagak tahu. Gue gituin aja. Gue mana tahu. Gue kagak ngerti juga. Akhirnya temen gue sempet ngomong ke amang-amang ini. Allah mang aneh aja mang tektokan saya kali ini katanya si Yoga kan. Kenapa emang? Iya berangkat nyasar. Loh kok nyasar? Iya soalnya lewat curug loh. Kan bukan arah curug situ. Beda ke kiri. Gak tahu mang, saya gak ngeliat patok soalnya katanya gitu. Gak lama dari ngobrol sama si amangnya ini, kita lanjut turun nih bang mang nih. Di sini turun juga ya agak jalan cepet lah. Jalan cepet, akhirnya nyampe lagi ke perempatan yang tadi tuh, persimpangan yang pos sama portal yang gue nyasar di pertama kali sebelum nyampe pos Regris tuh. Kita lewat kebun lagi. Singkat cerita kita nyampe lah di base camp Udin jam 4:30.
Jadi kalau gue hitung-hitung gue turun tuh makan waktu 2,5 jam doang. Dan di situ tuh gue nggak expect kalau gue bakal turun jam segitu. Malah gue mikir lah kok malah kayak normal ya. Padahal di situ gue udah dijudge sama teman gue yang dari sini nih dari Jakarta ngechat gue, lu nggak bakal nyampe base camp sore, lu udah kena malam lu pasti. Nyampe puncak jam berapa lu? Gue sampai ditanya kayak gitu kan. Akhirnya sampai base camp gue istirahat lah di situ. Ngangin dulu maksudnya. Akhirnya gue bilang ke Yoga, lu mau mandi gak? Enggak, ntar aja. Akhirnya datang lah tuh gue kurang tahu ya si Mang Udin apa bukan ya namanya. Dia nanya, weh udah nyampe katanya. Iya udah nih. Oh turun jam berapa tadi dari puncak? Jam 2. Wih serius jam 2 lari ya? Enggak, saya nggak lari. Bohong, mah lari pasti. Serius nggak lari. Terus kan adalah gue kasih tunjuk beberapa video. Nih lihat nih nggak lari tuh. Oh iya nggak lari. Terus temen gue bilang, nih apa? Waktu ngedaki saya kesasar. Loh kok bisa kesasar? Kesasar kemana katanya? Ke ini nih ke Curug. Lah kan bukan ke situ jalurnya, ke kiri yang ada shelter. Iya tadi saya waktu pulang lewat situ kok, cuma gua agak positif thinkingin aja ya. Agak bilang mungkin di awal kita berdua nggak lihat patoknya aja gitu. Oh gitu, ya udah lain kali hati-hati aja. Soalnya emang Salak tahu sendiri kan hutannya kayak gimana, rapet, terus agak rancu juga kadang. Akhirnya gue istirahat lah Bang Mang di situ, sama mandi bersih-bersih badan, baru makan. Ya kurang lebih begitu sih Bang Mang cerita pendakian gue kali itu ke Gunung Salak, tektokan. Salak tektokan tuh. Sambil minum Put, silakan Put. Oke. Berarti saat itu sama si Yoga ya? Sama Yoga temen gue. Dan memang kebanyakan tuh titik nyasar yang pendaki belum pernah ke Salak Laut Cimlati emang kan di 2 cabang itu tuh, antara kiri dan juga kanan. Iya. Sebenarnya emang harus ke arah kiri. Harusnya ke arah kiri karena kan dia ada patok. Cuma tapi lo nya ngebablasin sono kan? Iya gue ngebablasin. Cuma gini Bang. Gimana? Waktu gua ngeliat itu emang hutan pinus. Iya. Cuma modelnya tuh kayak bukan model jalur. Jalan, bukan trek gitu bukan ya? Bukan trek. Justru kayak hutan pinus biasa yang banyak gitu. Nggak ada treknya. Tapi lo turun ketemu longsoran lagi nggak? Bukan yang itu malah. Bukan Justru kan itu kan? malah yang hutan pinus itu gue lewatin. Makanya yang gue kayak lo bilang kayak nggak ada jalan kan? nggak ada jalan. Makanya gue ngambil terus gitu. Tapi lo termasuk beruntung juga sih. Iya sih, gue bersyukur banget sih. Iya kan, beruntung juga maksudnya. Ini dalam keadaan kayak gitu emang lo berdua sempet panik juga Mas Yoga ya? Sempet linglung lah. Iya, gue ngerasa gue di situ linglung banget. Soalnya kan dari udah ke setengah sadar malah gue bang kayak. Air terjun balik lagi, negesin ke jalur yang sebelah kiri, balik lagi sampai ketemu berapa kali tadi behitungin nih kan? Iya. Sampai akhirnya lo memutuskan ke kanan dan nanya, ya kita bilang wisatawan ya, wisatawan yang di air terjun itu kan, yang Chinese itu kan, bahwasanya ya mungkin pilihnya deh kalau ke kiri itu naik, kalau kanan kalau sempet ke kanan tuh air terjun tuh, iya, kan arah turun, makanya dia pilih orang wisatawan kiri kan naik gitu kan. Nah, dan satu lagi Bang Umang, sorry. Dan dalam di air terjun itu, sebelum air terjun itu malah jadi yang posisinya gue sebelum nelusurin jalan sungai itu. Jadi gue masih di jalur yang biasa yang gue nyium bau melati itu. Di situ sempat ada sinyal beberapa dari temen gue masuk ke gue. Dia tuh baru bilang gini, lo nggak explore emang ke YouTube jalurnya kayak gimana, pendakiannya kemana, treknya. Di situ seketika otakku tuh langsung kebuka Bang. Oh iya. Dan gue baru kali itu ngerasain, kok gue agak bodoh ya, maksudnya. Biasanya gue tuh selalu explore kayak pendakian kemanapun gue selalu cari tahu jalurnya kayak apa, treknya kayak gimana, apa, gitu terjal atau enggak. Dan di Salak itu yang via Cimlati gue enggak sama sekali. Malah sebelumnya yang Haji Saka gue explore Bang. Di Cimlati ini gue enggak explore. Dan gue kan dadakan. Ya walaupun dadakan gue biasa explore. Dan di situ gue udah kayak orang yang nggak mikir apa-apa gitu, kosong. Yang penting naik aja gitu. Jadi pelajaran juga kan buat teman-teman kan jadinya kan. Kalau kemana-mana walaupun dekat kita tetap explore, maksudnya cari tahu lah, informasi lah ya. Lagi zaman sekarang internet, Google, YouTube dan sebagainya kan gampang gitu kan. Jadi jadikan pelajaran nih untuk pengalaman si Putra dan juga Yoga supaya teman-teman semua jangan sampai
apa yang lo rasain, Iya. yang nonton juga ngerasain gitu Iya. kan. Dan info aja sih Bang, mungkin salah satu faktor utamanya dari pendakian Iya. kali ini yang gue ambil ya. Ya. Kalau bisa jangan ditiru nih. Mungkin soal perizinan Bang, gitu. Izin ke mana nih? Orang tua? Orang tua. Orang tua, oke. Jadi pertama kalinya nih, gue baru sadar tuh waktu gue turun di base camp. Gue ngomong ke teman gue, mungkin kita kayak gini karena izin nih sama orang tua. Karena gini Bang, di awal si Yoga ini waktu izin, bundanya dia tuh sempat kayak, naik gunung mulu, bisa gak sih di rumah sehari gitu. Ya akhirnya Yoga nyari cara lah, disogok lah pakai makanan. Tapi kan emang utamanya itu kan emang udah nggak ngebolehin kan. Dan gue juga pun gue termasuk yang salah juga karena waktu itu nyokap gue sebenarnya gak ada masalah sama sebuah perjalanan gue gitu, cuma dia tuh nanya mau kemana, gue bilang main kemana, ke Bogor, ya ke Bogor doang, nggak ngomong naik gunung, iya gitu. di situ. Berarti doa restu orang tua Restu ya, orang izin tua, bener-bener izin gitu ya, izin. jangan sagok gitu Iya. kan nih. Berarti lo baru pertama kali naik gunung tanpa izin orang tua tuh? Bukan izin sih, Di yoga. si Yoga izin, cuma kali itu mungkin nggak direstui, jadi nggak tulus nggak gitu tulus ya. restunya kayak ya udah silakan nggak. Jadi Oke, kayak pengen oke. di rumah gitu sehari. Tapi untungnya lo bisa balik ke titik jalur sebenarnya, walaupun Iya. lo sempet atau ke kanan ke kiri, dan gue salutnya lo masih main logika tadi. Iya. Masih sempet, ini jalurnya nih di arah sebelah kiri nih gitu. Gimana Iya. caranya gue harus ke arah situ kan gitu kan ya. Terus juga sempet observasi juga bahwasanya jalur yang sering ditapakin pendaki ataupun orang dengan jalur yang gak sering ditapakin Iya. sama orang kan agak beda. Beda kelihatan. Pasti kalau sering tapakin daunnya itu agak masuk ke dalam dan kadang kelihatan tanahnya. Kelihatan tanahnya. Gitu kan. Kalau gak sering lewatin sama orang kan pasti ya daun jatuh dari pohon ya udah Iya. ngelamprak gitu aja Iya, kan ya. ngelamprak gitu Tapi ada satu pertanyaan nih. Itu sebenarnya yang lo lihat pendaki apa bukan? Yang 2 orang itu. Gue ngeliat pendaki Bang, jelas Bang. Dia pakai kayak baju kaos pendakian kayak celana trekking lah, celana gunung. Cuma ke bawah. Ke bawah. Iya, Maksudnya turun juga depan gua. Oke, sekarang kita main logika. Misalkan itu pendaki beneran ya. Iya. Kita main logika dan main asumsi, boleh dong main asumsi ya. Misalkan tuh pendaki beneran, otomatis di base camp pasti ngeliat lagi atau nggak ketemu lagi. Iya. Tapi saat itu lo ketemu lagi sama 2 orang itu. Nggak ada Bang. Justru ya pendakian kali itu yang naik cuma gua berdua Iya, sama yang ngecamp itu yang ya, pos ngecamp itu 3 ya. doang satu. Dan sekalipun yang di atas kan ada orang ngecamp juga tadi gue bilang. Mungkin dia bukan jalur situ. Soalnya amang-amang base campnya nih ngasih tau gue cuma ada gua sama yang satu rombongan doang. Berarti cuma 2 rombongan nih. 2 rombongan. Oke, kita bilang nggak tahu lah pendaki apalah misterius lah ya. Iya, kita misterius bilangnya. lah. Misterius kan nggak bisa tebak ya nggak? Bener Iya. nggak? Kalau ya tadi kalau logika otomatis apalagi di base camp pasti ketika turun pun dia nggak langsung pulang. Ya langsung pulang. Iya kan? bener. Pasti beberes dulu, rebahan dulu gitu kan. Otomatis juga si mamangnya juga ngasih tahu, oh ada 2 rombongan kok kemarin, berarti hari ini kali turun kan gitu biasanya tuh ya. Tapi ini cuma 1 doang, lo berdua sama si satu tenda itu ya, kan di Iya, pos 3 satu gitu rombongan. kan. Satu rombongan, oke. Setelah kejadian tersebut nih, lo nyesar, lo sempet salah jalur, lo sempet ngeliat mungkin sosok pendaki yang misterius. Iya. Lo ada keinginan untuk nyoba lagi jalur Cimlati, tapi bukan tektok tapi ngecamp nih. Ada sih Bang. Ada. Ada. Malah justru rencana gue tuh tadinya kan pengen ke Cimlati tuh ngecamp akhir Desember nanti. Cuma kayak gue tuh mikir cobalah explore tektokan aja nih kayaknya seru nih. Ya gitu akhirnya gue tektok. Tektokan. Iya. Misalkan tektokan lagi, lo mau nggak lewat ke kanan lagi, air terjun lagi sono? Boleh sih Bang. Boleh. Gue ingat cuma ya nggak disarankan ya. Cuma jangan cuma ya kalau pengen nambah pengetahuan cuma nggak usah ke atas, ke curugnya aja. Nggak usah naik ke kayak gua, nggak usah aneh-aneh gitu. Kalau ke curug kan itu emang wisata curug Bisa Bang. curug, betul. Yang pertamanya wisata curug, cuma yang ke atas lagi bukan wisata itu. Oke, berarti Di lo jalur emang liar. ada keinginan lagi untuk naik Gunung Salakan. Ada. Nah, jadi itulah istimewanya pendaki, walaupun ditempa beberapa kejadian, ditempa beberapa salah jalur, salah track gitu kan, sampai akhirnya estimasi sampai expect kita adalah malam, ternyata enggak gitu kan. Tapi pendaki itu emang ketika gagal, ketika
nggak sesuai dengan ekspektasi, pasti dia akan ngelakuin terus menerus. Iya gak sih? Iya benar-benar. Contohnya ketika lo tadi nyasar dan sebagainya, tapi lo nggak udahlah gue kapok lah naik gunung, gue kapok lah, kan nggak. Bahkan Nggak. tadi gue tanya mau ke sono lagi. Itulah istimewanya pendaki yang beneran nih. Jadi setiap naik gunung punya experience baru, dan diambil Iya. pelajarannya, kan kayak gitu. Iya. Supaya di pendakian berikutnya nggak ngalamin lagi nih kejadian yang sama. Kayak gitu kali Put ya. Evaluasi lagi lah. Evaluasi lagi. Oh ternyata kemarin kita begini, berarti nextnya nih kita jangan begini nih, kan Iya. gitu ya. Oke, sebelum ditutup nih Put, mungkin ini kan mau maghrib nih. Iya. Lo punya pesan gak untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Put? Oke. Jadi buat teman-teman, seandainya kalian ngerasa dalam pendakian jalur kalian salah, sebaiknya jangan diterusin, ditarik mundur ke belakang aja. Gunung juga nggak bakal kemana-mana, masih ada hari esok juga kan, ya Bang Umang ya. Iya. Jadi lebih baik kalian mundur lagi karena salah jalur. Masih ada hari esok, gunung juga nggak kemana-mana, dan yang terutama juga masalah izin kepada orang tua kalian, minta restu kepada orang tua kalian lah intinya, karena restu orang tua itu penting dalam setiap perjalanan langkah kaki kalian. Itu aja sih Bang Umang. Dan dibarengin dengan doa juga Nah, kan. doanya gitu kan. jangan lupa. Doa itu harus nomor 1 juga kan. Iya, Doa dan benar. izin orang tua gitu. Selebihnya tadi persiapan. Mungkin teman-teman udah pada pinter lah. Persiapan di YouTube juga banyak kan. Iya, di, banyak. di Google juga tinggal persiapan naik gunung apa Iya. gitu kan. Kalau ngajarin sini kayaknya kayak gimana gitu kan gue. Iya, benar. Terus juga menjunjung tinggi kearifan lokal ya. Yaps, itu apalagi. Budaya di sana, terus adat istiadat di tempat tersebut, maksudnya di kampung warga ini kan biasanya ada Iya, tuh, kamu ada. nanti jangan begini, nah udah itu kita Hormati taatin lah. aja dan hormati dan junjung tinggi kearifan lokal itu kan. Oke, mungkin gue tutup dulu Put ya, videonya Put ya. Iya. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Putra ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Salak ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Put. Sama-sama Bang Umang, saya juga makasih nih. Bungkus.